6 pasukan elit TNI dengan ciri khas dan kemampuan khusus. Penasaran seperti apa 6 pasukan elit milik TNI? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI pun dilengkapi dengan pasukan elit yang punya keunggulan dan kemampuan khusus di 3 matra. Setiap matra memiliki pasukan elit atau khusus. Pasukan ini dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Pasukan elit Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara memiliki kekuatan serta kemampuan yang khas dalam menghadapi berbagai ancaman. Mereka dilatih cara kepemimpinan hingga teknik bertahan hidup di setiap situasi dan kondisi. Penasaran seperti apakah 6 pasukan elit yang dimiliki oleh TNI beserta ciri khas dan kemampuan khususnya? Ini dia ulasan selengkapnya. Ke-1, Kopassus, Korps Baret Merah. Begitulah publik mengenal pasukan elit yang satu ini. Hal ini lantaran baret berwarna merah yang menjadi ciri khas pasukan khusus TNI AD yang didirikan pada 16 April tahun 1952. Kopassus merupakan akronim dari Komando Pasukan Khusus. Namun mulanya pasukan ini tidak langsung menggunakan nama Kopassus. Dikutip dari Kompaspedia pada 4 Oktober 2020, Kopassus pernah beberapa kali berganti nama, yakni Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Pasukan ini baru mengukuhkan nama menjadi Kopassus pada tahun 1985. Sejak 1996, Kopassus dipimpin oleh Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Anggota Kopassus sendiri dibekali sejumlah kemampuan khusus, diantaranya adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Cikal bakal terbentuknya Kopassus diawali dari Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT yang bertugas menumpas Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku pada 16 April tahun 1952. Sejumlah operasi berhasil dilakukan Kopassus, yakni penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30S PKI, Pepera di Irian Barat, dan Operasi Seroja di Timur-Timur. Kedua, Kopaska. Kopaska atau Komando Pasukan Kata merupakan pasukan elit TNI AL yang berdiri atas arahan Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno memberi arahan untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962 dengan mendirikan Kopaska. Ciri khas prajurit Kopaska ditandai dengan baret berwarna merah marun. Prajurit Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Selain dituntut memiliki kemampuan dominan di lingkup maritim, prajurit Kopaska juga harus memiliki kemampuan dasar lainnya, seperti terjun payung dan menembak. Hal ini sebagai bekal bagi prajurit ketika ditugaskan bertempur, tidak hanya di lautan, melainkan juga di puncak gunung. Kopaska memiliki semboyan Tanhana Wigna Tansirna yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Ketiga, Denjaka. Pasukan elit yang satu ini memiliki nama lengkap Detasemen Jala Mangkara. Dikenal publik dengan nama Denjaka, pasukan milik TNI AL ini dibentuk pada 4 November 1982. Namun saat itu belum bernama Denjaka, melainkan Pasukan Khusus AL atau Pasusla. Pasukan ini dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut yakni terorisme, sabotase, dan lainnya.
Para prajurit yang direkrut masuk Pasusla diantaranya adalah personil Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dan Kopaska. Kemudian pada 12 November tahun 1984, pasukan ini baru menggunakan nama Denjaka karena perkembangan pasukan yang begitu mumpuni. Tidak hanya menindak cepat, para prajurit pasukan ini juga dituntut efektif bertindak menghadapi segala bentuk aksi teror. Mereka bahkan dituntut untuk sedapat mungkin menghindari korban jiwa dan material di pihak sendiri ketika menindak aksi teror. Prajurit Denjaka memiliki kemampuan fisik yang berfokus di laut. Mereka dituntut menguasai kemampuan seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Detasemen yang menjadi satuan anti-teror di bawah komando pelaksana Korps Marinir ini memiliki moto Satya Wiradharma. Keempat, Paskas. Pasukan elit berikutnya yakni Korps Pasukan Khas atau Paskas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Paskas adalah pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Paskas memiliki moto Karmanye Vade Karaste Mavalesu Kadacana yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Pasukan ini memiliki kemampuan terjun payung militer. Ciri khas pasukan elit ini yaitu pada baret warna jingganya. Paskas lahir pada 17 Oktober tahun 1947, ditandai dengan penerjunan 13 anggotanya dengan pesawat Dakota RI-002 di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Sama seperti pasukan elit yang lain, Paskas juga mengalami banyak pergantian nama. Awalnya, pasukan ini bernama Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Dan pada tahun 1985, namanya berubah menjadi Pusat Pasukan Khas atau Puspaskas. Dan selanjutnya di tahun 1997, berubah menjadi Korps Pasukan Khas atau disebut Korpaskas. Kelima, Tontaipur. Pasukan elit yang satu ini bernama lengkap Satuan Peleton Intai Tempur. Pasukan ini termasuk dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat. Jenderal TNI Purnawirawan Riyamizat Triakudu yang memprakarsai terbentuknya Tontaipur pada 2001. Saat itu Riyamizat masih menjabat sebagai Pangkostrat. Awalnya dinamai Peleton Intai Keamanan atau Tontaikam Brigade, hingga akhirnya dijadikan Peleton Intai Tempur dan pada 2005 ditingkatkan menjadi Kompi Taipur. Prajuritnya memiliki keahlian khas, yaitu melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk sabotase. Adapun prioritas tugas yang diberikan kepada para prajurit biasanya yakni di gunung dan di kota. Ciri khas pasukan ini adalah senjatanya yang berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan sniper. Tidak hanya itu, para prajuritnya juga dibekali dengan senjata berupa sumpit yang dilengkapi dengan jarum beracun. Yang keenam, Yontaifib. Pasukan yang merupakan bagian dari Korps Marinir TNI AL ini memiliki semboyan Maya Netra Yamadipati yang maknanya bergerak dengan cepat, rahasia, dan mematikan dalam setiap pertempuran. Yontaifib merupakan akronim dari Batalion Intai Amfibi. Pasukan elit ini awalnya dibentuk karena Korps Marinir TNI AL yang memerlukan data-data intelijen lengkap. Pasukan ini awalnya bernama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Tugas Yontaifib yaitu membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat. Selain itu, tugas para prajuritnya yaitu melakukan operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI AL. Ciri khas dari Yontaifib yaitu prajuritnya memakai baret ungu khas marinir